Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rosma Anwar dengan NIM 31211091, kelas A2, kampus Universitas Pelita Bangsa dengan mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam manajemen proyek teknologi informasi dengan dosen pengampunya adalah Bapak Sugeng Budi Rahadjo, STMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni membujuk dan kredibilitas. Next. Di sini agendanya kita akan teori 1 itu tentang persuade, lalu cara mengimplementasikannya dalam bentuk video 1 bagaimana, lalu ada teori 2 tentang kredibilitas dan untuk contoh mengimplementasinya dalam video kedua itu bagaimana. Next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian seni membujuk atau persuade. Jadi, seni membujuk atau persuade di sini untuk mempengaruhi atau meyakinkan atau membujuk seseorang untuk menerima, mempercayai, atau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si owner tersebut. Di sini ada sebuah jadi ada 3 elemen persuade retoris. Di sini ada 3, yaitu ada ethos, pathos, dan logos. Nah, ethos di sini yang dimaksud ethos adalah menyangkut kredibilitas dan karakter seseorang. Lalu kedua ada pathos. Pathos ini adalah tentang menarik emosi penonton, dan yang terakhir ada logos, yaitu tentang menggunakan logika dan alasan. Nah, nggak sampai di situ saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip etis dalam persuade. Nah, di sini kan ada 5 ya. Yang pertama ada beneficence, itu adalah ketika berusaha meyakinkan seseorang, kita harus memastikan bahwa tindakan kita ini akan membawa manfaat bagi individu atau kelompok yang kita pengaruhi. Kedua ada responsibility. Dalam responsibility ini, kayak misalnya nih, seorang pekerja ini mengerjakan pekerjaannya. Nah, maka dia itu harus mengerjakan pekerjaan tersebut, tidak boleh dimanipulatif, terus nggak boleh ditunda-tunda, atau menghindari pekerjaan tersebut. Jadi harus tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Lalu, yang ketiga ada integrity. Jadi kita harus jujur dan tidak menipu dalam komunikasi mereka atau melebih-lebihkan kata, informasi. Jadi misalnya nih kita ngomong sama teman, nah dalam omongan tersebut itu kita tidak boleh melebih-lebihkan, jadi harus bersifat fakta dan jujur. Lalu next, kita justice ya. Justice ini dalam upaya untuk mempengaruhi dan membujuk. Kita harus mencari hal yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Oke, dalam respect itu menghormati audiens mereka dengan mengakui hak mereka untuk membuat keputusan sendiri. Jadi ini tuh termasuk tidak memaksa atau menekan orang lain untuk menerima pandangan atau tindakan tertentu, dan menghormati pendapat serta perspektif yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya ada contoh video dalam mengimplementasikan persuade ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu, ada apa ya Bu? Sebelumnya terima kasih Bu, kami sudah memberikan kesempatan kepada perusahaan kami. Jadi, kedatangan kali ini untuk mengajak kepada Ibu bekerjasama dengan perusahaan kami, yaitu berupa Metaviman, dan juga menawarkan beberapa aplikasi yang tabungan kita. Baik Bu, untuk proyek tabungan hemat ini untuk kalangan umur berapa ya? Nah, untuk kalangan umur berapanya itu berumur minimal 18 tahun ke atas. Seperti itu. Baik. Dalam proyek tabungan hemat ini pasti sangat membutuhkan anggota tim dan biaya anggaran. Nah, lalu bagaimana cara tim dapat mengelola biaya tambahan serta memastikan agar proyek ini berjalan dengan lancar dan sesuai? Jadi pertama-tama kita membuat sebuah perencanaan dalam biaya anggaran terlebih dahulu, yaitu kita budget 1 juta.
jadi tidak akan proyek itu tidak bakalan lewat dari target seperti itu. Baiklah Bu, dan untuk integritas dalam proyek aplikasi tabungan hemat ini apa ya Bu? Jadi dalam integritas saya dalam proyek ini itu memastikan bahwa setiap keputusan yang saya buat atau saya pikirkan itu akan menjadi lebih baik untuk bagi perusahaan dan proyek yang saya buat. Baiklah Bu, lalu bagaimana untuk tim yang sudah ada? Apakah mereka merasa tertekan atau bersaing dengan tim yang baru? Jadi baik tim yang lama atau tim yang baru dibentuk, saya baik perusahaan maupun saya itu selalu menghargai, menghormati dan adil terhadap pekerjaan yang telah mereka buat. Jadi perusahaan itu selalu mendukung dan menghargai atau mensupport mereka. Baik, untuk next selanjutnya ini ada kredibilitas ya. Jadi kredibilitas itu apa sih? Kredibilitas itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh si owner kepada konsultan untuk mempercayai proyek yang dilakukan. Nah, bagaimana cara membangun suatu kepercayaan? Yaitu ada 4. Ada connection, value, dan reliability, serta self-interest. Nah, untuk contoh pengimplementasinya itu dalam video kredibilitas ada di selanjutnya. Baiklah Bu, saya setuju dengan proyek itu. Semoga proyek ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana ya Bu. Tentu saja, sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Ibu dalam proyek ini. Saya memastikan proyek ini akan sesuai dengan harapan Ibu. Sama-sama Bu, dan semoga proyek ini selalu sukses ya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Dan untuk resumnya itu yang bisa dicatat dalam sini mungkin kayak lebih karena ini contohnya aplikasi tabungan hemat, mungkin resumnya itu kayak kita mudah diakses dan serta keamanannya itu sangat terjangkau. Dan juga bisa dijadikan kalau misalkan kita menabung dari kecil itu kan bisa dijadikan untuk masa depan. Mungkin sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.